Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, jilid 5A. Tema 3, makanan sehat. Dan untuk kali ini akan kita bahas soal tema 3 ya, atau tepatnya latihan soal subtema 1. Langsung saja kita ke halaman 169 ya. Latihan soal subtema 1 ya, dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.4 ya. Yang pertama, kalimat atau bahasa yang meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau pembaca pada sebuah iklan disebut sebagai kalimat, jawabannya yaitu persuasif ya. Nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, contoh media cetak yang digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan adalah ya, jawabannya surat kabar ya. Ingat, media cetak. Kalau televisi, radio, internet itu adalah media elektronik. Nomor 3, kata-kata pokok yang dibahas dalam sebuah iklan disebut sebagai kata kunci. Nomor 4, iklan dibuat dengan tujuan apa? Nah, iklan itu dibuat adalah tujuannya menyampaikan ya. Jadi menyampaikan keunggulan suatu produk atau jasa ya, suatu barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan kepada masyarakat agar tertarik ya. Tujuan iklan itu adalah menarik masyarakat ya untuk membeli atau memakai barang. Itu ya adik sekalian, nomor 4. Kemudian kita ke nomor 5. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat iklan media cetak yang menarik? Nah, langkah-langkahnya di sini ada 4 ya yang saya tuliskan ya. Ini di buku juga ada di materi ya. Jadi yang pertama, buat tata letak yang sederhana. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas namun menarik perhatian. Dan yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Lanjut ke muatan IPA ya, KD 3.3. Nomor 1. Berikut yang tidak termasuk organ pencernaan ikan adalah, jawabannya kloaka. Nomor 2, pada hewan ruminansia sisa makanan dibuang melalui, jawabannya adalah anus ya. Nomor 2 jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Tempat pembuangan sisa pencernaan pada sistem pencernaan katak dan reptilia adalah, jawabannya kloaka. Nomor 4, pada sistem pencernaan manusia, makanan dicerna di dalam lambung menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Dan nomor 5, tuliskan urutan proses pencernaan makanan dalam organ-organ pencernaan manusia ya. Jadi urutan pencernaan makanan itu dimulai dari mulut ya, kemudian melalui kerongkongan ada gerak peristaltik ya. Setelah dari kerongkongan itu masuk ke lambung, lambung nanti ke usus halus, usus besar, dan terakhir anus ya. Di sini sudah saya tuliskan, saya berikan sedikit penjelasan ya dari sekalian ya. Jadi untuk yang nomor 5 ya. Jadi makanan dihancurkan di dalam mulut ya. Ini melalui proses mekanis dan kimia ya. Kemudian melewati kerongkongan, masuk ke lambung. Makanan yang telah halus masuk ke dalam usus halus ya. Sisa serapannya ya, kemudian di usus halus nanti diserap ya sari-sari makanannya. Nah, sisa serapannya nanti masuk ke usus besar dan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui anus. Itu untuk muatan IPA 1 sampai 5. Selanjutnya kita ke muatan SBDP KD 3.2. Nomor 1. Berikut yang merupakan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor adalah, nah ini. Yang A, bersifat sedih, B, bertempo lambat, C, lagu diakhiri dengan nada la, dan D, lagu bersemangat dan gembira. Untuk jawaban A sampai C ini adalah ciri lagu tangga nada minor ya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, lagu bersemangat dan gembira. Nomor 2, berikut yang termasuk alat musik ritmis adalah, nah alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada ya. Jadi jawabannya adalah gendang ya. Kalau piano, seruling itu termasuk alat musik yang memiliki
nada ya. Jadi yang ritmis adalah gendang ya. Selain gendang ada juga marakas ya, itu juga termasuk alat musik ritmis. Jadi nomor 2 jawabannya D. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar alat musik angklung ya, yang merupakan ciri khas dari daerah Jawa Barat. Nah, alat musik di atas termasuk alat musik di atas terbuat dari angklung itu terbuat dari bambu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 170. Halaman 170 ya, masih SPDP nomor 4. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor antara lain. Nah, tadi ya, lagu bertangga nada minor, ciri-cirinya ini. Ya, bersifat sedih, bertempo lambat. Nah, lagu diawali dan diakhiri dengan nada la ya. Di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi ini dinyanyikan dengan tempo lambat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la dan bersifat sedih. Itu adalah ciri lagu dengan tangga nada minor ya. Contoh lagunya lagu Syukur ya. Itu kemudian Gugur Bunga. Nah, contohnya itu adalah contoh lagu-lagu dengan tangga nada minor. Lanjut ke soal nomor 5, tuliskan 4 contoh alat musik ritmis. Alat musik ritmis tadi ya, sudah ada gendang di depan tadi lah karena 4. Ini saya tambah 3, ada marakas, triangle, dan juga tamborin. Ini adalah 4 contoh alat musik ritmis. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran IPS ya, KD 3.2. Nomor 1. Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain maupun kelompok lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk. Nah, jadi manusia itu butuh bantuan orang lain sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial yang A ya. Kalau mandiri berarti tidak butuh orang lain ya. Sempurna. Nah, itu sempurna maksudnya ini di dalam agama ya, diciptakan sempurna, tidak sempurna. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut yang tidak termasuk interaksi sosial adalah, interaksi berarti terjadi hubungan timbal balik ya. Sosial berarti antar manusia. Nah, ini yang A, berkomunikasi dengan teman. Itu terjadi interaksi ya, terjadi komunikasi ya, ngobrol ya. Kegiatan jual beli di pasar, ini juga terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Membaca buku di kamar, kalau membaca buku di kamar sendirian berarti tidak terjadi interaksi sosial. Kemudian yang D, membuat kue bersama ibu ya, berarti kita berinteraksi dengan ibu, itu juga termasuk interaksi sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, yang bukan termasuk interaksi sosial. Nomor 3. Hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut, jawabannya adalah interaksi sosial. Ya, nomor 3 jawabannya interaksi sosial. Lanjut ke nomor 4, contoh interaksi antara individu dan kelompok adalah berarti satu orang dengan banyak orang. Contohnya ya, guru dengan murid-murid saat mengajar di kelas ya. Jadi seorang guru dengan siswanya, tentunya tidak hanya satu ya, lebih dari satu ya, bisa 20, bisa 30 lah, itu namanya individu dengan kelompok ya. Gurunya menerangkan ya, murid-muridnya memperhatikan. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5, ini tuliskan contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar rumahmu ya. Oke, nomor 5. Contoh interaksi di lingkungan sekitar rumah. Nah, ini misalnya melakukan kerja bakti ya. Melakukan kerja bakti. Kemudian yang kedua, komunikasi antara orang tua dan anak. Ini juga terjadi interaksi ya. Misalnya antara ayah dan anak atau ibu dengan anaknya. Nah, kemudian kakak sedang mengajari adiknya. Ini juga terjadi interaksi. Pasti terjadi tanya jawab ya, saling menjelaskan ya. Kakaknya menjelaskan adiknya. Nah, adiknya juga bertanya kepada kakaknya. Berarti ini terjadi interaksi ya. Itu untuk nomor 5 ya, muatan IPS. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran terakhir yaitu PPKN. Nomor 1. Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, setiap manusia, jawabannya yang A, saling bergantung satu sama lain.
Nomor 2, agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari, sebaiknya kita ya, jadi supaya rukun dalam interaksi sosial sehari-hari, sebaiknya kita A ya, saling toleransi ya, menghargai dan menghormati satu sama lain. Nomor 3, manfaat kerjasama dalam keragaman ketika melakukan kerja bakti antara lain. Nah, ini jawabannya. Nah, ini pemersatu budaya yang beragam, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, dapat bertukar pikiran satu dengan lainnya. Nomor 4, tuliskan contoh menghargai keragaman di kelas. Contoh menghargai keragaman di kelas ya, misalnya ini. Berteman tanpa membedakan suku, agama, dan juga ras. Kemudian tidak merendahkan suku lain. Ya, itu. Jadi skala nomor 4. Lanjut nomor 5, tuliskan 3 contoh keragaman yang ada di sekolahmu. Nah, banyak sekali ya, ini contohnya ada keragaman suku, keragaman agama, keragaman jenis kelamin, mungkin ada keragaman hobi atau kegemaran, keragaman makanan, kesukaan, ya, dan lain-lain. Ya, ini diminta 3 ini ya, saya pilih 3 adik-adik sekalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan tema 3, latihan soal subtema 1 ya. Semoga bermanfaat adik-adik sekalian dan jangan lupa untuk terus rajin belajar ya dan tetap teliti serta hati-hati saat mengerjakan soal ya. Dan saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.